Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai filologi, yaitu mengenai pengertian, maksud, dan metodologinya. Dan kelompok 2 itu berisikan atau beranggotakan Alminatul Zuratul Hasanah dengan NIM 2104026037. Selanjutnya Nazilah Sanaulia dengan NIM 2104026039 dan Khairunisa dengan NIM 2104026125. Dan materi yang pertama akan disampaikan oleh Khairunisa. Baik, yang pertama yaitu ada pengertian tentang filologi sendiri. Di pengertian tentang filologi sendiri yaitu ada yang pertama cara etimologi. Filologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu terdiri dari dua kata. Yang pertama philos yang berarti cinta, dan yang kedua itu logos yang berarti ilmu, kata, tulisan, atau kebudayaan. Sedangkan filologi secara istilah yaitu ilmu yang mengkaji manuskrip atau naskah yang bertujuan untuk mengungkapkan warisan budaya yang terkandung dalam teks. Slide selanjutnya, Mbak. Filologi adalah pengetahuan tentang sastra-sastra dalam arti luas yang mencakup bidang bahasa, sastra, dan kebudayaan. Untuk objek penelitian filologi sendiri yaitu tulisan tangan yang menyimpan berbagai ungkapan-ungkapan pikiran dan perasaan sebagai hasil budaya bangsa masa lampau. Yang dimana semua tulisan itu tuh dengan naskah atau handscript untuk tunggal dan manuskrip untuk jamak. Objek material filologi adalah manuskrip beserta teks yang terkandung di dalamnya. Mungkin cukup sekian pengertian dari filologi. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Materi selanjutnya yaitu tentang metode pembagian filologi. Yang pertama, pencatatan dan pengumpulan naskah. Yang kedua, bagi teks, yaitu rekonstruksian teks untuk menyusun kembali teks sesuai dengan teks aslinya atau mendekati aslinya. Yang ketiga, susunan stema. Metode stema hanya dapat diterapkan apabila teks disalin satu demi satu dan dari atas ke bawah. Yang keempat, rekonstruksi teks berdasarkan pengertian bahwa salah satu bacaan salah, maka yang salah itu dibenarkan atau dibetulkan menurut bacaan yang benar yang terdapat dalam naskah lain. Apabila terdapat perbedaan bacaan dalam jumlah naskah yang sama sehingga tidak ada bacaan mayoritas yang dianggap benar, pembetulan dilaksanakan berdasarkan pengetahuan dan sumber lain sehingga bacaan yang satu dibetulkan dengan mengikuti bacaan yang lain. Selanjutnya, metode edisi naskah tunggal. Yang pertama, diplomatik. Metode ini, naskah yang diterbitkan tidak mengalami perubahan sedikit pun, baik dari segi ejaan, punktuasi maupun pembagian teks. Pembagian teks naskah asli diproduksi secara fotografis. Halaman naskah dipotret lalu dicetak begitu saja. Dari segi teoritis, naskah ini dianggap
dianggap paling murni karena subjektivitas editor tidak terpengaruh dalamnya. Akan tetapi naskah ini jika dilihat dari segi praktis kurang menarik karena hanya dapat dinikmati oleh orang yang telah memiliki pengetahuan bahasa atau aksara yang terdapat di dalam teks tersebut. Yang kedua, standar. Metode ini membetulkan kesalahan atau memperbaiki tidak lanjutkan yang dijumpai di dalam teks. Penyediaan teks penyesuaian ejaan sesuai perubahan yang dilakukan dalam edisi ini dicatat di tempat khusus agar dapat memudahkan dalam pemeriksaan kembali atau dapat membandingkan dengan bacaan yang ada di dalam teks tersebut. Selanjutnya lanjut Mbak Nazila. Baik, selanjutnya yaitu metode edisi naskah jamak atau banyak. Yang pertama ada metode intuitif. Metode ini didasarkan atas subjektivitas atau intuisi. Pada edisi teksnya diambil satu naskah yang paling tua di antara naskah yang ada, dan bagian-bagian kesalahan tulisan teksnya diperbaiki dari naskah lain dengan menggunakan logika atau secara ilmiah. Yang kedua adalah metode objektif. Metode ini lebih dikenal dengan nama metode stema, dan metode ini mencari hubungan kekeluargaan dari naskah yang telah ditemukan. Kemudian metode ini juga memilih bacaan yang benar berdasarkan pada jumlah dan nilai kesaksian naskah, dan kebenarannya tidak subjektif. Cara kerja metode ini yaitu dengan mengadakan perbandingan kata demi kata. Apabila terdapat kesalahan yang sama di tempat yang sama, kemungkinan berasal dari satu sumber yang sama. Dan yang ketiga ada metode gabungan. Metode ini menurut tafsirannya nilai semua naskah hampir sama. Perbedaan antar naskah tidak terlalu mencolok dan dianggap tidak mempengaruhi teks. Dalam metode ini dipilih bacaan mayoritas atas dasar bahwa jumlah naskah yang banyak itu merupakan saksi bacaan yang benar. Dan dengan metode ini teks yang dihasilkan merupakan teks baru karena merupakan gabungan bacaan dari semua naskah yang ada. Dan yang keempat ada metode landasan. Metode ini juga sering dikenal dengan nama metode Lengger atau Hindu. Metode ini tafsiran nilai semua naskahnya berbeda-beda dan akan didapatkan satu naskah yang paling baik di antara yang lain, yaitu dapat dilihat dari segi kualitasnya dan dari sudut bahasa, kesastraan, dan sejarah. Dan naskah yang dimaksud berisi teks yang dianggap lebih lengkap serta mengandung bacaan yang lebih baik karena jumlah kesalahan yang terdapat di dalamnya paling sedikit dan daripada teks yang lain. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.